may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka di majelis ilmu dan majelis zikir dan sekaligus silatul ukhuwah pada pagi hari ini, dan kita bisa bermuwajahah. Dan insyaallah pada pagi hari ini ada yang spesial untuk kajian Ahad paginya. Alhamdulillah kita kedatangan seorang syekh. Beliau akan menyampaikan nanti tentang menghidupkan cahaya Al-Quran di setiap keluarga bersama Syekh Abdurrahman Jabir. Kalau kita sering mendengar ada seorang dai nasional Muhammad Ali Jabir, beliau ini adalah adik kandungnya, Masya Allah. Untuk itu kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Syekh Abdurrahman Jabir yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini untuk menyampaikan tausiahnya tentang Al-Quran, menghidupkan cahaya Al-Quran di setiap keluarga. Nantinya akan disampaikan juga pengenalan profil dari yayasan oleh tim Yayasan Kolbi Quran Center. Kami selaku Tamir Masjid dari Bapak Yanda Insinyur Haji Muhammad Heni Arif beserta jajaran Takmir Masjid Al-Kautsar Serengan dan juga jamaah Masjid Al-Kautsar Serengan mengucapkan selamat datang, dan kami nanti memohon kepada Syekh Muhammad Jabir, Abdurrahman Jabir, agar juga ditutup dengan doa, yang mana sekarang Indonesia juga lagi sedang ditimpa musibah, yakni musibah di Sumatera. Dan semoga jamaah Masjid Al-Kautsar semuanya bisa hadir kembali besok di akhirat, bermuwajah di surga. Amin, Allahumma amin. Kemudian kami sampaikan untuk susunan acaranya. Yang pertama yakni nanti pengenalan yayasan oleh tim Yayasan Kolbi Quran Center. Kemudian yang berikutnya tausiah bersama beliau Syekh Abdurrahman Jabir. Kemudian yang terakhir akan ditutup dengan penggalangan dana serta sekaligus doa bersama Syekh Abdurrahman Jabir. Untuk itu kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Syekh Abdurrahman Jabir atau dari Yayasan Kolbi Center, kami persilahkan. Duduk. Oh, anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir beserta seluruh jajarannya, yang kami muliakan seluruh pemuda, pemudi, calon penerus daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan yang kami muliakan seluruh tamu undangan jamaah Masjid Al-Kautsar, calon ahli surga. Amin, Allahumma amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kepada kajian kita bersama Syekh Abdurrahman Jabir, boleh kita kenalan dulu Bapak Ibu? Boleh ya. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka
ta'aruf ya Bapak Ibu. Kita berkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari Yayasan Qalbi Quran Center berdomisili di Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, yang saat ini sedang bersafari dakwah bersama Syekh Abdurrahman Jabir. Di sini ada yang sudah mengenal dengan beliau, Bapak Ibu? Barangkali? Ada ya, ada yang sudah, ada yang belum. Beliau ini merupakan adik kandung dari almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau itu seluruhnya ada 12 orang bersaudara. Dan semuanya itu hafil Quran di usia 9 sampai 15 tahun. Selain Syekh Abdurrahman Jabir, kita pun menghadirkan pendamping beliau sekaligus sebagai penerjemah, yaitu Syekh Indra, yang nanti kedepannya akan menerjemahkan seluruh ilmu yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Jabir, insya Allah. Selain kegiatan safari dakwah pun, kita ada satu program lagi Bapak Ibu, yakni travel umroh, yang alhamdulillah di bulan Desember ini kita telah memberangkatkan sekitar 20 orang jamaah ke sana. Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang berniat untuk berangkat ke Baitullah. Coba angkat tangannya. Ya, semua ya? Insya Allah. Kita punya tips nih Bapak Ibu, supaya hajat kita, niat kita untuk berangkat ke sana bisa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipsnya itu ada 3, namanya 3S Bapak Ibu. Apa? 3S. S yang pertama yaitu surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, atau sering kita sebut dengan ayat 1000 dinar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan membukakan jalan keluar baginya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini merupakan hal yang harus kita imani Bapak Ibu. Lalu ada S yang kedua, ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita, usaha kita sebagai seorang hamba. Apa itu Bapak Ibu S yang kedua? Yaitu surat tanah Bapak Ibu. Ya, insya Allah ketika Bapak Ibu di sini ada yang memiliki tanah berlebih, besok atau sekarang bisa ditukarkan langsung dengan tiket umroh. Insya Allah besok lusa pun kita bisa berangkat ke Baitullah. Insya Allah. Tapi Mas, bagaimana kalau misalnya saya tidak punya tanah selain rumah yang saya tinggali atau tempat yang dijadikan sebagai usaha? Tenang Bapak Ibu, masih ada S yang ketiga, yaitu sedekah yang diiringi dengan doa. Insya Allah dengan tawasul bil amal kita, dengan sedekah yang diiringi dengan doa kita, apalagi ini di waktu subuh Bapak Ibu, sedekah subuh itu sungguh banyak keberkahannya. Insya Allah segala hajat yang kita miliki bisa segera untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 tips sedekah Bapak Ibu. Yang pertama, banyak tapi ikhlas. Tips yang kedua, sedekahnya jangan yang warna abu. Yang paling bagus itu warna apa Bapak Ibu? Merah ya, tersebut insyaallah. Nanti ada tim yang berkeliling membawa kantung berwarna merah. Silahkan masukkan sedekahnya sebesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita bersedekah dulu sambil bersolawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama simak kajian bersama Syekh Abdurrahman Jabir. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu bersama-sama supaya ilmu yang dikeluarkan, ilmu yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Jabir bisa mudah untuk dipahami dan bisa mudah pula untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Syekh Abdurrahman Jabir, falyatafaddal mashkuran. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو خبر سمولية. الحمد لله بالخير. أصبحتم بخير؟ خير. الحمد لله. أصبحنا بخير. Semoga seluruh yang hadir di Masjid Al-Kautsar ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, Amin. Amin. panjang umur Amin. dalam ketaatan. Amin. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة الطيبة المباركة أن ينزل علينا من البركات والرحمات ما أنزله على عباده الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat. Semoga Bapak Ibu semua Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, dan Syekh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik Arasy, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya Allah, amin. Insyaallah syarab bahasa Arab. Semua di sini mengerti ya? Insyaallah. Insyaallah ta'ala مع الترجمة أفضل. أنا إن شاء الله بيسا لكن العلم أحسن يكون باللغة العربية. نعم، اللغة العربية إن شاء الله تعالى، والمترجم يصل إليكم المعلومة جيدا. Ibu Bapak bisa bahasa Arab katanya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Syekh katanya sebenarnya bisa berbicara bahasa Indonesia. Syekh mengerti ketika ibu berbicara bahasa Indonesia, Syekh paham. Namun karena ini katanya bab tentang ilmu menyampaikan Al-Quran dan hadis, maka Syekh pada kesempatan kali ini akan berbicara dengan bahasa Arab, dan insya Allah kami pribadi akan ikut menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh. نشكر جماعة المسجد، نشكركم على الحضور والاستماع والاهتمام. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا.
Terima kasih kepada ibu bapak yang telah hadir ke majelis ini, kepada seluruh jamaah masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita manfaat dunia akhirat dan senantiasa memberikan kepada kita rizki yang halalan dan thayyiban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kesehatan. Amin ya Allah, amin. يستطيع اللي في الخارج يدخلون؟ يوجد مساحات فاضية؟ masih kosong dalam? Bapak katanya yang di dalam silahkan bisa masuk ke dalam karena ada tempat masih kosong. Di sini ya. Boleh silahkan katanya. Yang di luar boleh ikut hadir di dalam karena di dalam masih kosong. Ibu juga bisa 3 saf. Sekarang Ibu juga dua katanya saf. bisa, silahkan katanya. Maju sedikit saja ibu, Maju sedikit, agar ya. yang di luar bisa masuk. Kalau mau AC ada kipas dalam. كلما تقارب المسلمون ظهرت لحمتهم مع بعض. Karena ketika seorang muslim itu saling berdekatan, maka terlihat sekali rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi waliyis salihin. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillahi alladhi ja'ala fil bukuri barakah. وجعل في صلاة الفجر سكينة وطمأنينة. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نحمده ونشكره ونثني عليه الخير كله. نحمده على نعمة الأمن والأمان، على نعمة الصحة والعافية، على نعمة العقل والفكر. نحمده على نعم كثيرة محروم منها كثير من الناس. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat dapat melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita pada waktu subuh ini, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita setelah kita dalam keadaan mati, nikmat di mana yang nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak ada batasnya. Maka Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut, nikmat yang dimana kita dapat mensyukurinya. Dan Syekh senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun senantiasa hendaknya untuk senantiasa memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Bisyukrillahi tadumun ni'am wa la in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah asbahna wa amsayna fi ni'ma wa afiyah. Alhamdulillah istayqadna wa asbahna baina abna'ina wa ahlina. Alhamdulillah ghayruna kathir. لم يستيقظوا على بيت يأويه، لم يستيقظوا على طعام يكفيه. أصيب بلادكم في سومطرة وفي جميع بلاد المسلمين في الغالب يواجهون حروب وفتن ومصائب. اذكروهم بالدعاء، ادعوا لهم لعل الله يرفع ما حل بهم من بلاء، واشكروا واستشعروا النعم التي عندكم. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم النعم. Karena dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan tambahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita, kata Syekh, harus senantiasa bersyukur dan juga memuji atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
nikmat sehat, nikmat rasa aman, nikmat terhindar dari berbagai macam musibah. Saat ini di negara kita, kata Syekh, saudara-saudara kita tertimpa musibah di daerah Sumatera, maka kita doakan saudara-saudara kita yang di Sumatera, kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, kemudian kita pula bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat rasa aman, nikmat terhindar dari bala, nikmat terhindar dari segala macam berbagai macam musibah, dan itu harus kita syukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemudian Syekh bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Rabb, pemilik segala hajat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin kepada kita rizki. Dialah Allah Rabb yang hanya pantas untuk kita sembah. Kemudian Syekh pula bersyahadat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Kemudian juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu wa Ta'ala utus sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga senantiasa salawat dan juga salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa anim ala Sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak memiliki ilmu sedikit pun melainkan ilmu tersebut datangnya darimu. Maka kita semua tidak memiliki apapun melainkan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh berdoa mudah-mudahan lisan ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kami. Wa zidna ilman, dan tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Allahumma nas'aluka بفضلك ورحمتك علما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وعملا صالحا نلقى به وجهك الكريم حتى ترضى علينا ونسألك رزقا حلالا طيبا مباركا يغنينا ويكفينا عن الناس. Ya Allah, dengan kebaikan dan karunia-Mu kami mohon kepadamu untuk menerima segala macam amal ibadah kami, untuk meridhoi segala macam ibadah kami, dan untuk menambah ilmu pengetahuan kami sampai kami nanti di mana bisa berjumpa denganmu, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga dan seluruh anggota keluarga kita. Amin ya Allah. Alhamdulillah, أنا سعيد بالتحدث إلى الوجوه الطيبة المباركة لأنه في هذا الوقت الطيب لا يجتمع إلا الطيبون. أذن الله لنا أن نحضر إلى هذا المسجد للصلاة مع جماعة المسلمين ولحضور مجالس الذكر، وهذه من صفات المؤمنين، من أعظم العبادات المفروضة على المسلم التي تقربه من الله هي صلاة الفجر. كلما كانت خالصة لله كنت إلى الله أقرب. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mengatakan Iwa Parhimani Warimakumullah merasa berbahagia dapat berjumpa dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di tempat yang mulia pada saat yang mulia ini, yaitu pada saat waktu fajar. Dan tidaklah seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain melainkan dalam hal kebaikan. Kita telah melaksanakan salat subuh di waktu yang sangat mulia. Kenapa? Karena ini termasuk di antara waktu-waktu yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keberkahannya. Dan juga semoga apa yang kita pelajari saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat bagi kita. As'alullah al-thabat. Ud'u Allah bil-thabati ala salati as-subh.
ففيها خير كثير، سنتها خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالصلاة نفسها. داوموا عليها، نسأل الله الثبات على المداومة عليها والمحافظة عليها مع المسلمين. Dan senantiasalah kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, karena tidaklah orang dapat melaksanakan subuh berjamaah melainkan orang tersebut mendapatkan taufik dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang pada saat ini mereka masih merasakan di mana tenggelam dengan tidur yang begitu sangat nikmat. Namun kita pada kesempatan kali ini dapat melaksanakan salat berjamaah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layl wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا من من؟ مشهودا من ملائكة الليل وملائكة النهار، يتعاقبوا علينا كل نهار وكل مساء، يتعاقبون علينا الملائكة في الليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر. عندما تصعد ملائكة الليل إلى السماء بعد الحضور لصلاة الفجر يعرجون إلى السماء، يسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Hendaklah kalian melaksanakan salat dari mulai matahari terbit sampai di mana matahari tersebut tenggelam. Khususnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Qur'anal fajri artinya bacaan waktu fajar itu kana masyhuda, disaksikan. Saya menerangkan ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan daripada salat subuh atau salat di pagi hari, di mana malaikat itu memiliki sip untuk melaporkan segala macam sesuatu yang dilakukan oleh hambanya. Ada malaikat yang dimana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat dari mulai pagi sampai sore, kemudian dari sore hari sampai ke pagi hari. Dan malaikat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan tentang apa yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah lebih mengetahui atas apa yang dilakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Madza taf'al min abdi? Min abdi, apa yang dilakukan oleh hambaku ketika engkau meninggalkan hambaku?" Maka malaikat mengatakan, "Sungguh hambamu sedang sholat, sedang beribadah, sedang berdoa, sedang bermunajat kepadamu." Ada pula di antara malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang dilakukan hambaku ketika engkau meninggalkanku?" Maka jawaban malaikat, "Sungguh aku meninggalkan hambamu dan dia dalam keadaan tidur." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sungguh bacaan subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maka salat subuh ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهناك روايتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدة منها دعاء والثانية حقيقة وإخبار. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وفي رواية أخرى بورك لأمتي في بكورها. في الأول دعاء مباشرة يدعي لأمته صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية إخبار أن من بكر في يومه بعبادة الله قد بورك له، قد حصل له البركة. Di mana ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini langsung dari lisan mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua lafaz. Lafaz yang pertama yaitu doa langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya.
Yang kedua al-ikhbar, yaitu merupakan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa bagi umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, pada waktu pagi harinya. Maka pada waktu pagi hari itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari, yaitu 14 abad yang lalu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkahi umatnya di waktu pagi hari. Kemudian lafaz kedua hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lafaz ikhbariyah, yaitu berupa kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di mana kabar tersebut burika ummati, artinya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberkahi fi bukuriha, pada waktu pagi harinya. Lafaz pertama doa langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lafaz kedua yaitu kabar tentang berkahnya di waktu pagi hari. وأفضل ما يبدأ به الإنسان المسلم يومه بعد صلاة الصبح هو الورد القرآني، أن يجعل القرآن أول ما يبدأ به ذكره لله تعالى. Dan yang paling baik atau yang paling bagus seorang hamba ketika mengawali hidupnya di pagi hari setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, yaitu dengan memiliki wirid. Dan wirid yang terbaik adalah dengan membaca Al-Quran setiap setelah sholat subuhnya. Huwa al-Qur'anu kulluhu barakah wa kulluhu khairun wa manfa'atun lil nafsi wa lil jasad. Fama balaka law kana fi awwal yawmika wa qad da'a laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Karena Al-Quran itu seluruhnya mengandung keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu sebagai obat bagi orang yang sakit, bagi fisik yang sakit. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu sebagai obat bagi jiwa. Maka seorang muslim ketika mengawali pagi harinya dengan Al-Quran, maka dia mengawali dengan sesuatu yang paling baik, yaitu dengan membaca Al-Quran. قد يجد بعضكم مشقة في قراءة القرآن لأنها بلغة غير لغتكم. اصبروا وصابروا وجاهدوا في ذلك، اجتهدوا في ذلك لأن لكم فيه أجران، أجر القراءة وأجر المشقة والتعب. Terkadang ada di antara kita ketika membaca Al-Quran masih terbata-bata atau masih dalam kesulitan dalam membaca Al-Quran. Maka Syekh mengatakan isbir wassabiru, artinya sabarlah dan satu sama lain saling menguatkan dalam kesabaran. Kenapa? Karena sungguh ketika seseorang dia mempelajari Al-Quran dan dia mengalami kesulitan, maka dia akan mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama pahala mempelajarinya, yang kedua yaitu pahala membacanya. Oleh karena itu, ketika kita senantiasa mempelajari Al-Quran, walaupun dalam keadaan susah membacanya, mempelajarinya, maka orang tersebut akan mendapatkan dua pahala, pahala kebaikan membacanya dan pahala mempelajarinya. ولكي يكون القرآن سهلا على ألسنتكم ويكون يسيرا في قراءته افهموا معانيه. كيف تفهموا معانيه؟ بقراءة تفاسيره بلغتكم. اقرأوا تفاسيره، افهموا معاني الآيات التي تقرؤونها، ستجدون لذة وحلاوة في ذلك يجعلكم تحبون القرآن وتواظبون عليه. Dan di antara salah satu metode untuk kita memudahkan kita agar kita bisa mempelajari, kemudian juga memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dalam Al-Quran, maka kita harus membuka mushaf dan juga terjemah, juga tafsir yang sudah diterjemahkan. Ketika seseorang membuka terjemahan daripada Al-Quran, kenapa? Karena bahasa kita bukan bahasa Arab. Ketika kita membuka terjemahan, ketika kita membuka terjemahan tafsir yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dalam Al-Quran, maka itu akan memudahkan kita untuk membaca Al-Quran dan juga untuk menghafalnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-subha fa huwa fi dhimmatillah. Antum fi dhimmatillah. Al-an qala ahadul salaf qala man shalla as-subha faqad istajara billah. ومن استجار بالله فقد أجاره الله فلا ينبغي لأحد أن يصيبه بضر أو أذى.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa saja yang dia itu melaksanakan sholat subuh, maka dia fi dhimmatillah. Apa itu fi dhimmatillah? Bahwasanya dia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang riwayat yang lain, siapa saja yang melaksanakan sholat subuh, maka dia itu berada di samping Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berada di samping Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin padanya urusan rizkinya. Maka oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita berada fi zimmatillah, kita berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam urusan. تخيل أنك تعرف أحد أعيان البلد، لنقول مثلا أنه الحاكم أو والي هذه المنطقة، وقال لك أنت في حفظي، أنت أمان عندي، أنت في رعايتي. تفرح ويصيبك السرور ولا يسعك أحد في هذه الدنيا. صل الصبح في جماعة فتكون في حفظ الله، ذمة الله، أي في حفظ الله ورعاية الله وعناية الله. كلما داومت وواظبت على صلاة الصبح أنت في حفظ الله ورعايته، فاطمئن، لا تخشى على رزقك ولا تخشى على نفسك، فأنت في حفظ الله. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya mengatakan coba sekarang kita bayangkan kalau ternyata ada seorang pejabat yang memiliki hak prerogatif atau kebijakan seperti misalkan wali kota atau gubernur, di mana wali kota dan gubernur tersebut mengatakan bahwasanya engkau berada di bawah tanggunganku atau engkau berada di bawah jaminanku. Berarti ketika seorang pejabat tersebut, baik wali kota atau gubernur, ketika mengatakan kepada kita secara pribadi, engkau berada di bawah jaminanku, engkau berada di bawah naunganku, berarti segala macam kebutuhan kita dalam hal administrasi, dalam hal apapun kita dijamin oleh pejabat tersebut. Pasti kita akan merasa bahagia, pasti kita akan merasa senang. Kenapa? Karena segala urusan kita sudah dijamin. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa saja orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin urusan rizkinya. Maka jangan pernah takut kalau orang dia itu melaksanakan sholat subuh berjamaah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jamin segala urusannya, termasuk dalam hal rizki. افرحوا بهذا الحال بينكم وبين الله. لا بد أن تفرحوا وتسعدوا لأن الله اصطفاكم وجعلكم من أهل محبته. لولا أن هدانا الله ما اهتدينا. غيرنا كثير ما زال نائما ينتظر بداية عمله لكي يستهدى. Oleh karena itu kita patut untuk berbahagia dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, sholat subuh. Kemudian Syekh mengatakan, oleh karena itu berbahagialah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena ada orang yang dimana begitu sangat sulit untuk melaksanakannya. Oleh karena itu senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Apa? Nikmat dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. وأفضل ما بعد قراءة كتاب الله أفضل ما يبدأ به الإنسان يومه المحافظة على الأذكار، على أذكار الصباح، فهي وقاية وصيانة وحفظ لك ولأهل بيتك. Kemudian yang kedua, amalan yang terbaik setelah membaca Al-Quran di waktu subuh adalah dengan memperbanyak zikir pagi dan juga petang. Kenapa? Karena zikir pagi itu adalah merupakan wiqayah, merupakan benteng, tameng seorang muslim dari berbagai macam gangguan, baik gangguan fisik atau gangguan yang tidak terlihat, di mana zikir tersebut adalah wiqayah, artinya pelindung kita, pelindung bagi diri kita dan juga pelindung bagi keluarga kita. Qala Ibnu Katsir, ilbasu mi'taf al-adhkar likay yaqikum syurur al-insi wal jan. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan ilbasu,
mi'tamul azkar. Artinya pakailah oleh kalian jaket zikir. Artinya ketika seorang itu menggunakan mantel tersebut, jaket tersebut, maka niscaya jin dan setan pun tidak akan mengganggu. Kenapa? Karena orang tersebut menggunakan pakaian pelindung. Apa? Mantel anti jin. Apa? Zikir. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله اجعل لسانك دائما في ذكر الله اشغله بذكر الله كلما اشغلته بذكر الله انشغل عن الكلام الباطل عن اللغو وعن القيل والقال. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah lisan di antara kalian kering, melainkan harus basah senantiasa apa? Yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu senantiasa lisannya dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari berbagai macam ucapan yang tidak bermanfaat. Qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala fi subhi, siapa saja yang membaca di waktu subuhnya subhanallah walhamdulillah 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya walaupun sebesar gunung Uhud. Subhanallah wa bihamdihi 100 marra la ta'khudhu minka akthar min daqiqatayn faqat tanshaghilu fiha biqawl subhanallah wa bihamdihi غفرت ذنوبك أجر عظيم على عمل يسير. Ketika kita berzikir dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi 100 kali itu, kata Syekh, tidak akan mengambil waktu kita melainkan hanya 2 menit saja. Kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin urusan kita, dan ternyata tidak mengambil banyak di antara waktu kita, melainkan hanya berapa menit Pak Ibu? 2 menit. كلكم واعتقد والله اعلم انكم من اهل الصلاح واهل الخير نسال الله لنا ولكم الثبات. انا اريد ان اذكر بعض الاذكار ولكن اعتقد انكم تحفظونها، لكن من باب الزياده في العلم. مثلا سيد الاستغفار من قاله في صبح موقنا به ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، هذا ضمان من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن قلت سيد الاستغفار في بداية يومك ولو قدر الله ما أمسيت ومت قبل أن تمسي فأنت في رحاب الجنة، دخلت الجنة. هذا ضمان من قاله موقنا به سيد الاستغفار. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan bahwa Syekh yakin, sangat begitu yakin bahwa ibu dan bapak itu termasuk di antara ahli zikir, dan ada di antara zikir yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, siapa saja yang membaca zikir ini di pagi hari dan dia wafat sebelum sore hari atau sebelum matahari tenggelam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin padanya surga. Apa zikir tersebut? Yaitu Sayyidul Istighfar, Pak Ibu. Ketika seseorang itu membaca Sayyidul Istighfar di pagi harinya, kemudian dengan penuh keyakinan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Sayyidul Istighfar dan dia wafat sebelum matahari tenggelam, maka Allah Subhanahu wa taala jamin padanya surga. Artinya dengan zikir tersebut Allah Subhanahu wa taala menjamin hambanya surga disebabkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار. حتى لو لم تحفظه اقرأه، ابحث في جوالك، اقرأ في كتاب الأذكار، ابحث عنه، اقرأه كل صباح وكل مساء. نسأل الله أن يكون ضامنا لدخولنا الجنة.
Apa Sayyidul Istighfar itu Bapak Ibu? Yaitu istighfar yang paling terbaik. Bagaimana lafadznya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alai abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Walaupun katanya kita di antara kita ada yang belum hafal istighfar tersebut, tidak jadi masalah kata Syekh, walaupun kita membacanya dan kita baca 100 kali sehari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selain akan mengampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin padanya pula segala macam hajat-hajatnya. Sayyidul Istighfar cukup insyaallah 1 kali. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi 100 marrah, lakin Sayyidul Istighfar yakfika in qultahu muqinan bihi marratan wahida insyaallah tashfa'u laka bidukhuli. Dan Sayyidul Istighfar itu katanya walaupun dibacanya 1 kali itu sudah cukup. Sedangkan kalimat subhanallah wa bihamdihi dibaca berapa kali Pak Ibu? 100 kali. Bagaimana lafadznya? Subhanallah wa bihamdihi. Baca 100 kali. Kemudian Sayyidul Istighfar membacanya 1 kali 1 hari itu sudah sangat cukup. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayyi wal mayyit." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Yaitu perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang tidak berzikir seperti halnya orang yang hidup dan juga orang yang mati. يقول أبو هريرة، وهذا ليس حديث، هذا من أقوال الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، يقول إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، أي تخرج منه الشياطين ويكثر خيره إذا ذكر الله تعالى فيه. Abu Hurairah seorang sahabat mengatakan, dan ini bukan sabda Nabi melainkan adalah ucapan langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa saja yang dimana dia itu berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rumahnya. Allah Subhanahu wa taala akan terangi rumahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Kenapa? Disebabkan dia itu senantiasa berzikir setiap harinya. وإن البيت لا يضيق على أهله وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة، تخرج الملائكة من البيوت ويقل خيره إذا غفل عن ذكر الله فيه. Sedangkan kebalikannya, rumah itu akan terasa sempit, akan terasa banyak gangguannya, bahkan disebutkan seperti ada gangguan, datangnya setan. Kemudian disebabkan banyaknya permasalahan. Kenapa? Karena rumah tersebut tidak pernah digunakan untuk berzikir. Jadi kalau rumah tersebut jauh daripada zikir dan jauh digunakan untuk ibadah, maka rumah tersebut gelap dan juga setan itu menjauh, tidak mau untuk datang ke rumah tersebut. أكثروا من قراءة كتاب الله، أكثروا من الأذكار داخل بيوتكم ليكون حصنا لكم ولعائلاتكم ولأهل بيتكم حصنا لكم من كل شر وأذى. Oleh karena itu, perbanyaklah oleh kita membaca Al-Quran di rumah kita, agar setan pergi, agar setan tidak masuk ke dalam rumah kita, agar kita mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan benteng penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. تكالبت علينا الفتن وزادت علينا الفتن وخاصة على أبنائنا الصغار، كثرت الفتن، نسأل الله أن يعصمنا وأبناءنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكي تنزل السكينة على قلوبهم وينزل الأمان على بيوتنا. أكثروا من قراءة كتاب الله وأكثروا من ذكر الله في بيوتكم واجمعوا أبناءكم وبناتكم لكي ينزل الخير عليكم كلكم. Pada saat ini Pak Ibu, kata Syekh, kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang datang dari berbagai macam arah. Maka oleh karena itu, jangan jadikan rumah kita itu tempat datangnya fitnah. Kalau kita ingin keluarga yang tentram, nyaman, dan juga sakinah, anak-anak yang soleh,
maka kita gunakan, jadikan rumah kita itu tempat untuk baca Quran. Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, karena dengan memperbanyak baca Quran dan juga memperbanyak zikir, maka kita terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Kalau kita ingin keluarga sakinah, maka baca Quran. Kalau kita ingin anak-anak yang soleh, baca Quran. Dan juga gunakan rumah tersebut dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا تريدوهم صالحين وصالحات اتركوا القرآن يربيهم علموهم أنتم القرآن والقرآن يتولى تربيتهم وتهذيب أخلاقهم وسلوكهم. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, maka didiklah anak-anak kita dengan Al-Quran. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarkan anak kita Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi wali, maka Al-Quran akan menjadi pelindung bagi siapa? Bagi anak-anak kita. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الصالحين والصالحات ويجعل أبناءنا وأبناءكم من الصالحين والصالحات وأن يجمعنا ووالدينا ومن نحب في أعلى جنات النعيم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik Arasy, Rabb yang begitu sangat agung, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh keturunan kita anak-anak yang soleh dan juga soleha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali bersama keturunan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. أعينوا أنفسكم بالدعاء لأنفسكم بالدعاء يغير الله القضاء أكثروا من الدعاء لكم لأنفسكم لأبنائكم أن تنزل عليكم البركة وينزل عليكم الخير والله بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. Maka oleh karena itu, tolonglah diri kita sendiri dengan mendoakan untuk diri kita, untuk putra-putra kita, untuk keturunan kita, agar apa? Menjadi orang yang sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb pemilik Arasy, dan dialah yang menerima seluruh amal-amal ibadah kita. Jazakumullahu khairan ala حضوركم واستماعكم واهتمامكم نسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته وواسع فضله وكرمه وإحسانه. Terima kasih banyak kepada ibu bapak sekalian yang telah menyimak kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang begitu sangat besar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma amin. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Naktafi bihadza qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semua di sini masuk surga. Amin. Insyaallah nastami'u hunaka ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi ahli surga dan berkumpul kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, kajian kita bersama Syekh Abdul Rahman Jabir. Mungkin kita bisa mengambil beberapa poin penting